Zygomicota yang sering juga dikenal dengan sebutan jamur konjugasi, yaitu salah satu jamur yang memiliki zigospora selama proses reproduksi generatifnya. Zygomicota biasanya juga ditemukan karena sebagai penyebab rusak atau busuknya roti dan beberapa makanan lain, dan sebagian besar anggotanya hidup di darat. Morfologi Zygomicetes yang terpenting yaitu hifa dan spora, di mana hifanya itu ada 3, yaitu rhizoid, stolon, dan sporangiopod. Rhizoid adalah hifa yang dapat menembus substratnya pada roti, dan stolon adalah hifa yang menjalar di permukaan substrat atau dia yang menghubungkan dari dua sporangiofor. Sporangiofor itu ini hifa yang menjalar ke atas, dan di atasnya itu adalah spora dan kotak spora. Di samping adalah dari beberapa hifa yang disebut dengan miselium. Ini yang garis-garis ini adalah hifa, dan yang ini adalah kotak sporanya atau sporangiofor. Ciri-ciri Zygomicetes terdiri dari hifa, stolon, rhizoid, dan sporangiofor. Hifa tidak bersekat. Hifa memiliki beberapa inti atau koenositik. Sebagai saprofit di kotoran ternak, komponen dinding adalah sel titik dan tidak memiliki zoospora, sehingga sporanya adalah sel berdinding sehingga tersebar di mana-mana. Reproduksi aseksual dengan spora, sedangkan reproduksi seksualnya peleburan dua hifa jantan dan hifa betina. Ini adalah gambar dari hifa Zygomicetes yang tidak bersekat dan memiliki banyak inti. Di sini alur yang panjang ini merupakan reproduksi seksual, sedangkan yang ini adalah reproduksi aseksual. Kita lihat kalau misalnya reproduksi seksual itu dia bertemunya sel betina dan jantan. Di sini adalah sel hifa jantan dan yang positif, dan yang negatif adalah sel hifa betina. Sel hifa jantan memberikan isi selnya kepada sel hifa dan akan bergabung dan akan melewati beberapa alur, dan akan kembali menjadi miselium baru. Sedangkan reproduksi aseksual hanya dengan spora yang pecah dari kotak spora dan menyebabkan perkecambahan yang akan menjadikan miselium baru. Hubungan mikroorganisme ini terhadap lingkungan, contohnya Mucor javanicus. Di sini berperan dalam pembuatan tape karena jamur ini termasuk makhluk hidup yang mempunyai daya untuk mengubah tepung menjadi gula. Rhizopus olgosporus dia itu untuk membentuknya tape karena menguraikan protein kedelai menjadi protein sederhana. Ada Rhizopus bilobolus yang sering ditemukan pada kotoran kuda yang mempercepat pembusukan, dan ada Rhizopus mufedo adalah biasanya kita temukan di roti yang telah membusuk, dan ini adalah bukti dari perkembangan bioteknologi pada makanan. Glomeromycota merupakan kelompok jamur yang akan bersimbiosis dengan tanaman yang akan membentuk mycorrhiza arbuscae. Mycorrhiza membentuk hifa khusus yang akan membentuk miselium yang melingkupi ujung akar. Sebagian tanaman pertanian bergantung kepada mycorrhiza ini untuk tumbuh optimal. Interaksi antar jamur ini dengan inang bersifat mutualisme, di mana jamur menyediakan fosfat esensial dan nutrisi lainnya, dan sebagai imbalan jamur menerima senyawa organik dari inang. Morfologi Glomeromycota yang pertama vesikel, yang fungsinya sebagai organ penyimpanan cadangan makanan yang berasal dari penggabungan hifa internal secara terminal apabila letaknya pada ujung hifa. Yang kedua arbuskul, yaitu percepangan hifa yang masuk ke dalam tanaman inang untuk tempat pertukaran nutrien. Dan yang ketiga yaitu spora terletak pada hifa eksternal. Ciri-ciri Glomeromycota yang pertama, hifa tidak memiliki sekat dan dinding sel mengandung kitin. Kitin memberi kekuatan agar dapat menembus sel akar inang. Miselium yang berkembang dalam akar akan membentuk endomycorrhiza berkembang di luar akar. Yang ketiga, hifa mampu menembus sel kortikal inang karena mengandung zat kitin. Yang keempat, pertukaran nutrisi terjadi pada arbuskul. Dan yang kelima, reproduksi secara seksual yang menghasilkan spora.
dapat kita lihat pada gambar di samping. Gambar yang seperti akar disebut arbuskular, yaitu yang fungsinya sebagai tempat pertukaran nutrien atau tempat pertukaran inang dengan jamur. Dan gambar yang bulat-bulat itu disebut vesikula, yang fungsinya sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Dan gambar yang terdapat pada garis-garis yang tebal yaitu mesilium yang menembus pada sel-sel akar. Hubungan mikroorganisme terhadap lingkungan. Mikroorganisme ini menyediakan makronutrien yang sangat dibutuhkan tanaman yang terkait dengan simbiosis. Selain itu, jamur ini juga memberikan tanaman simbiotik dengan ketahanan terhadap kekeringan dan patogen. Dari segi ekonomi, jamur ini bermanfaat bagi tanaman yang dibudidaya sehingga kelangsungan hidup tanaman meningkat dan hasil panen juga meningkat, dan pastinya akan menaikkan perekonomian para petani atau pembudidaya. Jamur ini digunakan sebagai inokulum tanah atau pupuk hayati. Berperan dalam penyerapan air dan mineral lainnya pada tanah dan berperan dalam penyerapan fosfat sehingga membuat tanah menjadi subur. Mikroorganisme ini juga menghasilkan hormon pertumbuhan dan melindungi akar tumbuhan dari infeksi mikroorganisme lainnya. Selanjutnya adalah arbuskular mycorrhiza. Arbuskular mycorrhiza terbentuk dari asosiasi glomeromycota dengan tumbuhan inang. Fungi ini merupakan kelompok mikroorganisme rhizofir yang mampu membentuk simbiosis dengan lebih dari 80 spesies tumbuhan yang hidup di darat dan tidak dapat hidup tanpa inang. Fungi mycorrhiza arbuscula merupakan suatu bentuk asosiasi antara jamur dengan akar tumbuhan tingkat tinggi yang mencerminkan adanya interaksi fungsional yang saling menguntungkan antara suatu tumbuhan dengan satu atau lebih galur mycobion dalam ruang dan waktu. Fungi mycorrhiza termasuk golongan endomycorrhiza. Tipe fungi ini dicirikan oleh hifa yang intraseluler, yaitu hifa yang menembus ke dalam korteks dari satu sel ke sel yang lain. Di antara sel-sel terdapat hifa yang membelit atau struktur hifa yang bercabang-cabang yang disebut arbuscula. Mengenai struktur tubuh, mycorrhiza arbuscula ini sama dengan glomeromycota karena fungi mycorrhiza arbuscula merupakan hasil dari asosiasi dari jamur glomeromycota dengan inangnya. Seperti yang ada pada gambar, yang tampak seperti akar ini merupakan penampang yang ditumbuhi arbuscula atau tempat pertukaran nutrien inang dengan jamur. Dan di sini juga terdapat vesikula yang merupakan tempat penyimpan cadangan makanan. Dan di sini juga bisa kita lihat ada yang terdapat seperti berwarna coklat. Ini merupakan hifa-hifa yang menjalar pada sel inang. Ciri-ciri arbuskular mycorrhiza. Ciri-cirinya tidak berbeda dari glomeromycota, dikarenakan arbuskular ini merupakan hasil dari pembentukan asosiasi glomeromycota dengan tumbuhan inangnya. Yang pertama ada vesikel atau kantung. Ini merupakan tahapan awal pembentukan mycorrhiza. Yang kedua, auxiliary atau bagian luar. Di sini micelia yang menempel pada akar tanaman tingkat tinggi. Yang ketiga, arbuskular. Setelah auxiliary matang, maka akan membentuk arbuskular. Yang keempat, spora. Spora membentuk klamidospora atau berdinding tebal dan zigospora atau memiliki alat gerak. Di samping terdapat dua gambar mycorrhiza, yaitu ectomycorrhiza dan endomycorrhiza. Di sini ectomycorrhiza terdapat hifa yang tidak menembus korteks sehingga hifa hanya sampai batas pada epidermis. Sedangkan endomycorrhiza terdapat hifa yang dapat menembus jaringan-jaringan pada akar, dan dapat kita lihat di sini bahwa endomycorrhiza dapat menembus jaringan korteks. Dan peran dari arbuscula terhadap lingkungan sama halnya dengan glomeromycota sebelumnya, karena arbuskular merupakan hasil asosiasi dari glomeromycota dengan inangnya.